bisa berkumpul di kelas hari ini. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mbak Sinta, nggak tahu waktu terlebih doanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat dijadikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, materi hari ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami kegiatan ekonomi itu kita bisa lebih sadar bahwa bagaimana sih proses barang dan jasa yang sering kita gunakan sehari-hari itu bisa sampai ke tangan kita. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibacakan Mbak Nisa. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, kedua mengidentifikasi dampak kegiatan ekonomi masyarakat terhadap lingkungan, yang ketiga menganalisis mitigasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Baik, sebelum masuk ke materi, Bu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Itu juga itu yang bagikan ya kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Nadia, Mbak Sheila, dan Mbak Atika sebelah sini. Kelompok 2 Mbak Dinda, Mbak Nesa, sama Mbak Sinta di tengah ya. Terus kelompok 3 Mbak Delta, Mbak Afif, sama Mbak Nia di sini. Silakan berkumpul. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar kalian, entah itu di rumah, di pasar, atau di jalan. Nah, itu bayangkan. Udah kebayang? Sekarang simpan dulu jawabannya. Aku akan memutarkan video sebagai simulasi pembelajaran hari ini. Distribusi, produksi, apa konsumsi? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Silakan Mbak Tika. Tadi saya bayangkan ada tetangga saya yang jualan sayur, ternyata itu termasuk distribusi karena dia mengambil dari petani dan dijual ke warga. Nah, betul sekali. Itu adalah contoh dari distribusi karena terdapat proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sekarang lanjut ke aktivitas 2. Yaitu di mana kalian akan disuruh untuk membuat 3 pertanyaan dan 3 pernyataan. Diskusikan bersama kelompok kalian. Sebelum itu, apa yang mau bertanya?
nanti dia juga sendiri, tapi dia jual sendiri hasil panennya, malah lebih murah. Jadi gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Mia yang menarik ini? Silakan Mbak Afin. Mungkin karena dia nggak pakai perantara, jadi bisa dijual lebih murah. Nanti ya itu juga harus nanam dan jualan sendiri. Nah, betul sekali. Tidak semua petani itu menggunakan perantara untuk menjual hasil panennya. Tapi jika memang petani itu memiliki akses yang lebih luas ke konsumen, bisa dijual langsung seperti melalui online shop ataupun dia punya rumah sendiri untuk menjual hasil panennya tadi, tidak apa-apa. Nah, kenapa harganya bisa lebih murah? Karena tidak ada biaya distribusi. Jadi keuntungan itu didapatkan oleh petaninya langsung. Tapi tidak semua petani ya bisa seperti itu, karena masih ada petani yang memiliki keterbatasan akses seperti akses tenaga, akses waktu, dan akses transportasi. Gitu. Jadi semua itu tergantung pada tergantung pada situasi petaninya. Yang penting hasil panen petani tadi bisa sampai ke konsumen dengan baik dan petani masih mendapatkan keuntungan. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Oke, baik. Sekarang bisa dikerjakan. Pertanyaan dari teman kalian tadi bisa dimasukkan ke dalam aktivitas ini. Makanannya. Sudah selesai semuanya? Ini ditulis pertanyaan. Iya. Ini ditulis jawaban tadi ya.
Sudah, Bu. Oke. Sini ya, sini pulang. Saya tidak ikut kan? Malu-malu. Harapan dari saya. Ibu jawab ibu Nesa. Cari uang juga aman dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut. Sudah selesai kan ya? Sudah. Oke, kita lanjut ke aktivitas depan, yaitu pembuktian. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dari aktivitas ketiga. Setelah presentasi, kelompok
kegiatan ekonomi. Mari simak maknanya. Satu, ada produksi. Dua, berdistribusi. Ketiga, ada itu konsumsi. Itu menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa, atau memakai barang dan jasa. Ya, sekarang boleh duduk di tempatnya. Nah, sekarang mulai presentasi ya. Mau dari kelompok berapa dulu? Kelompok 3 dulu. Semuanya ya yang maju. Ini hasil dari langsung saja distribusi. Gambar ini merupakan gambar pedagang sayur, yang dimana pedagang sayur ini memiliki dampak yang negatif jika pedagang sayur berjualan menggunakan sesuai dengan menggunakan untuk udara. Lalu jika pedagang sayur tersebut menggunakan kemasan plastik akan menyebabkan limbah yang sulit terurai jika tidak dibuang dengan cara yang benar. Lalu mitigasinya mengurangi penggunaan plastik. Nah, contoh di sekitar lingkungan rumah saya yaitu penjualan di pasar, lalu ada pengumuman JNE. Oke, yang kedua yaitu konsumsi. Gambar ini menunjukkan seorang ibu rumah tangga yang sedang membeli sayuran. Aktivitas ini termasuk dalam konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dampak yaitu sampah rumah tangga dan pemborosan makanan. Mitigasinya yaitu membeli sayur secukupnya, gunakan tas belanja sendiri. Contoh dari konsumsi sendiri yaitu membeli makanan di warung. Selanjutnya ada produksi, yaitu di sini ada gambar petani. Gambarnya penggunaan pupuk kimia dapat mencemari air dan merusak kesuburan lahan. Kedua, pengolahan tanah yang intensif dapat menyebabkan erosi dan degradasi lahan. Mitigasinya yaitu mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida alami. Contoh dari kegiatan produksi adalah penjualan makanan, petani, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kelompok 1 untuk mengomentari kelompok 3. Mungkin lebih dikasih ya sampai karena menonton cuma tolak saja, tapi isinya ataupun contoh distribusi, konsumsi, produksinya sudah sesuai dengan materi hari ini. Oke, bisa duduk kelompok 3. Sekarang siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 2. Silakan.
bisa dilihat ya gambar yang kedua ada aktivitas distribusi, yaitu karena gambar ini itu memperlihatkan ya seorang pedagang ini ibu-ibu yang menjual hasil tangkapan laut, yang mana menunjukkan kegiatan distribusi karena proses menyalurkan hasil produksi, yaitu yang kita tahu ini berupa ikan yang dijual dari nelayan yang disalurkan ke konsumen atau pasar. Nah, distribusi secara garis besarnya adalah kegiatan ekonomi yang penting karena menjembatani antara produsen dan konsumen. Kemudian ada pun dampaknya yaitu limbah organik dari ikan, busuk di pasar, polusi dari kendaraan distribusi, dan plastik pembungkus satu kali pakai. Yaitu untuk mitigasinya dengan menerapkan sistem pendinginan hemat energi untuk menjaga kualitas ikan, menggunakan kendaraan hemat energi distribusi, dan kolektif untuk efisiensi edukasi penggunaan ramah lingkungan. Ada pun contoh yang ada di sekitar kita itu untuk distribusi, contohnya seperti SPBU Pertamina yang menyalurkan hasil bahan bakar kendaraan itu untuk ke pembeli seperti kendaraan bermotor ataupun yang bermesin solar. Selanjutnya konsumsi. Ini gambarnya ini menunjukkan seorang anak mengkonsumsi ikan. Nah, itu merupakan bentuk dari kegiatan produksi. Dampaknya sampah rumah tangga dari sisa makanan. Selanjutnya mitigasinya, daur ulang sisa makanan menjadi kompos atau pakan ikan. Contoh nyatanya bisa membuat program bank sampah di Kota Surabaya. Sekian. Silakan kelompok 3 untuk mengomentari kelompok 2. Map-nya sudah kreatif, untuk penjelasannya juga udah detail banget. Itu aja sih komentar dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, kelompok 3 bisa. Sekarang lanjut ke kelompok 1. Kelompok kelompok 2 jangan lupa ya menyiapkan komentar kelompok ini. Lihat. Sekarang kebanyakan yang produksi gambar produksi menunjukkan seseorang yang sedang membuat roti, melibatkan pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi. Dampaknya yaitu limbah makanan yang tidak dikelola bisa menimbulkan bau dan pencemaran. Kedua, menggunakan plastik sebagai kemasan menyebabkan tumpukan sampah anorganik. Mitigasinya yaitu dengan menggunakan bahan baku lokal alami agar lebih ramah lingkungan. Contohnya petani menanam dan memanen padi, pabrik membuat sepatu, penjahit menjahit pakaian. Yang kedua yaitu distribusi. Gambar distribusi, seseorang penjual roti keliling menggunakan gerobak. Proses yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Dampaknya penggunaan plastik sekali pakai sebagai bungkus roti. Kedua, pencemaran jika sisa roti dibuang sembarangan. Mitigasinya yaitu mengurangi penggunaan plastik. Kedua yaitu edukasi penjualan tentang pentingnya pengelolaan limbah sisa makanan. Contoh lain dari distribusi yaitu yang pertama pedagang grosir membeli beras dari petani lalu menjual ke toko-toko. Kedua yaitu kurir mengantar paket sepatu dari pabrik ke pembeli. Dan yang terakhir yaitu agen sembako mendistribusikan barang ke warung-warung. Dan yang terakhir ada konsumsi. Gambar konsumsi, seorang anak sedang memakan roti, kegiatan penggunaan barang atau makanan untuk memenuhi kebutuhan harian. Dampaknya yang pertama ada timbul limbah dari kemasan makanan plastik, foil. Yang kedua sampah makanan seperti roti yang tidak habis atau basi. Mitigasinya yang pertama edukasi konsumen untuk makan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakan makanan. Yang kedua gunakan wadah makanan yang dapat diulang. Contoh lain dari konsumsi yaitu ibu memasak nasi dari beras yang dibeli di pasar. Ada juga
baru. Dan yang lain itu ada anak-anak memakai baju hasil jahitan penjahit. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Silakan kelompok 2 untuk mengomentari. Oke, jadi untuk kelompok ini sudah bagus terkait proposisi dari ini clippingnya, penataannya sudah tergatur di satu halamannya itu. Kemudian juga untuk penjelasan sudah lengkap, sudah sesuai dengan gambar yang sudah dibagi oleh Nisa. Masih bisa kumpul ke tempat.